Oke, halo teman-teman Semuanya. Oke, ya kita akan mulai pembuatan aplikasi kita ya. Jadi di hari ke-30, hari berapa ini ya? 38 ya. Hari ke-38 kita akan buat aplikasi. Jadi kita bisa tracking kegiatan workout kita ya, biar tetap muscle-muscle ini bekerja meskipun work from home. Oke, dan nanti kita bikin aplikasi buat tracking itu. Kita akan masukin ke dalam Google Sheet. Jadi aplikasinya nanti bisa record datanya ke Google Sheet ya teman-teman. Nah, tapi nggak cuma di record kayak gitu aja biasa, tapi kita akan pakai sebuah API ya dari nutritionmix.com ya, nutritionmix.com. Nah, dia punya fitur ini ya, natural language, turn spoken text into precise nutrition analysis ya, with our state of the art natural language functionality. Keren. Langkah pertama saya mau clone dulu si Google Sheet ini ya. Saya clone dulu buat salinan. Oke, my workouts. Ke drive saya pilih dulu foldernya. Workout tracking project ya. Nah, saya bikin folder. Oke, pilih. Oke. Link ke Google Sheet-nya saya akan kasih juga di deskripsi. Oke, ini cloningannya saya close yang aslinya. Oke, next-nya adalah kita akan register API Nutritionix ini ya. Cara gimana? Create account ya. First name ya Steve. Emailnya adalah steve.learning.not ya. Oke, passwordnya saya akan generate dulu teman-teman passwordnya. Ini adalah website favorit saya untuk generate password ya, Password namanya. Dia generate. Oke, ini adalah passwordnya. Yuk, kita akan copy. Oke, kita register ya. Oke, I agree terms. I confirm that at least 30 years old. Yes, I'm not a robot, of course. Create account. Boom. Ya, oke, save password apa deh. Username. Oke, Steve. Country-nya di mana? Saya di Indonesia ya. Which nutrition topic do you follow? Nggak tahu. Submit aja deh. Oke. Nah, kita sudah register. Nah, kita cari dulu menu di mana kita bisa dapetin si API-nya ya. Gitu. Oke. Saya juga belum tahu di mana. Mungkin kita jangan masuk ke dashboard-nya. Nih ya, API. Ya kayaknya kita butuh yang ini sih. Oke, API pricing. Nah ini ya, get your API key. Nah kita sudah bisa dapat natural language engine-nya di sini ya. Oke, get your API key. Oh, saya harus sign up. Oh, tempat sign up-nya beda teman-teman, bukan yang tadi. It's okay, kita akan sign up lagi.
yang tadi aja passwordnya. Your name or company name ya, kita masukin aja Steve Learning Note. Oke, keren. I'm not a robot. Same me ya. Same me itu cerobong. Ini ya, cerobong asap. Traffic light. Verify. Sign up. Boom. Oke, set password. Oke, kita harus cek email ya. Nah, ini dia. Oke. Nutritionix API. Oke, nah ini kalau kalian lihat teman-teman, saya punya email notifikasi cuaca ya. Today is going to rain ya. Hari apa ini? Hari ini ya bakal hujan katanya dari jam 1 sampai jam 6. Sekarang sudah jam 2 tapi belum hujan ya. Nah, mungkin nanti agak sorean. Nah, ini kalian bisa dapat tutorialnya di hari ke berapa ya, saya lupa. Nanti saya kasih link aja ya. Oke, kita konfirmasi dulu. Ya, kita konfirm dulu. Kita login ya. Oke, selesai. Oke. Nah, kita butuh ambil API key ya. Nah, ini kita ada application ID dan ada application key ya. Jadi kita butuh ID dan key. Jadi kita bikin aja dulu file main Python-nya main. Oke, kita akan masuk aja API ID yang ini ya. Dan API key ya. Nah, ini string API key ya, ini ya. These are application keys. Oke, ini key ya. Mantap. Oke. Nah, udah jadi API key dan application ID-nya. Nah, kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan coba pelajari API-nya dan mencoba untuk mencari tahu bagaimana caranya kita bisa pakai si natural language processing-nya untuk detect exercise yang kita lakukan dan jumlah kalori yang dikonsumsi ya. Nah, kalau kalian masuk ke V2 Docs, nanti page ini akan terbuka. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi ya. Nah, yang kita butuhkan adalah si natural language for exercise ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Oke, wow. Nah, mungkin yang kita butuhkan adalah di mungkin di sini ya, exercise endpoint ya, kita cek exercise endpoint. Nah, ini ada bookmark linknya. Oke. Summary estimate calorie burn for various exercises using natural language ya. Developer can optionally include use of demographics like age, gender, weight to make a more accurate estimate for calories burned. Nah, jadi kita harus melakukan post ke sini. Oke, kita copy dulu endpoint-nya. Oke, jadi kita bikin dulu endpoint itu ya. Dan ini harus metodenya post ya teman-teman. Ya, kita masuk ke expanded docs ya. Ini apa ya? Nah, sambil nunggu loading, kita akan coba ke example request and response ya. Oke, redirect juga. Oke. Nah, ini dia. Oke. Mana tadi? Natural exercise ya.
Nah ini, oh ini sudah dibukakan. Oke, ini apa? Oh ini ya, sampel responsnya. Oke, kita lihat yang dokumentasi di sini aja ya. Oke, jadi parameternya kita butuh X user JWT dan dia di header ya. Out substitutable with breaker token ya. Breaker token itu apa ya? Query, oke, required gender, weight, height, age. Oke, kita lihat. Oh ini headernya ya. Accept ID, accept key, content type application JSON. Nah ini adalah responsnya ya. Nice. User input run duration minimum. Oke. Nah ini adalah number of calorie ya yang ke burn. Name-nya running. Oke. Query-nya apa tadi? Query-nya run 3 miles ya. Oke, kita coba ya. Kayaknya sih kita udah ketemu caranya. Oke, kita akan coba. Jadi kita akan import package request seperti biasa. Kemudian kita akan bikin paramnya ya. Param. Oke. Oke, param. Ram. Paramnya adalah query. Oke, query-nya apa? Nanti kita isi. Gender. Ya, kebetulan gender saya male. Kita isi aja dulu. Weight kilogram. Oke, berat badan saya mungkin 55 sekarang. Dia tipe datanya adalah number ya, 55. Oke, lanjut. Height cm. Oke, 170. Age ya. Age saya. Oke. Nah, lanjut ya. Kita butuh headernya ya. Jadi headernya kita isi dengan 3 data ini ya. Accept ID. Accept ID ini adalah si API ID ya. Kemudian accept key. Ini API key-nya. Kita masukin aja API key. Dan kemudian content type application JSON. Oke, ini kita buang, kita masukin di sini application JSON. Oke, kita akan bikin request-nya seperti biasa. Jadi pakai request.post endpoint .json-nya kita masukin si param dan headers-nya kita masukin si header ya. Oke, query-nya kita coba ya, misalnya swimming for 1 hour. So kita akan kita akan coba print response.json. Oke, kita akan print, kita akan lihat dulu responsnya teman-teman. Oke, kita akan execute di sini, run, boom ya. Dan ya kita dapat datanya ya. Saya copy dulu datanya.
Oke, saya akan pakai JSON viewer ya. JSON viewer ya. Saya akan copy, saya akan format. Oke. Nah, ini data yang kita dapat ya, saya akan zoom biar kalian terlihat. Jadi ada exercise-nya apa? Oh, tadi kebetulan kita masukinnya satu ya. User input swimming. Oke, betul. Duration-nya 60 ya dalam menit. Tadi kita inputnya apa? Swimming for 1 hour. Oke. Math ini apa ya? Saya kurang tahu math ini. Tapi kayaknya number of calories sih. 330 foto ini kita bisa ignore, kayaknya kita nggak butuh. Dan name-nya swimming ya. Oke, benefits nah, description notes. Oke. So jadi si name ini kayaknya kita bisa masukin nanti buat di exercise. Oke. Date dan time ini mungkin adalah waktu kita input datanya ya. Duration itu berarti nanti kita bisa ambil dari sini, betul? Dan number of calorie kita bisa ambil dari sini ya. Nah, kita coba sekali lagi ya. Swimming for 1 hour and running for a minute. Oke, jadi ada 2 exercise ya. Kita coba execute. Kita copy lagi response-nya di sini. Format. Nah, sekarang exercise-nya ada 2 ya. Jadi swimming yang tadi dan running. Wow, ya durasinya adalah 1 menit ya. Oke, keren. Dan ini bedanya apa? Ada fotonya ya. Ini foto apa sih? Kita lihat ya. Boom. Oh, ini logo si Nutritionix-nya. Oke, nah sekarang kita sudah tahu cara pakai API-nya kurang lebih ya. Udah ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di tahap ketiga, kita akan mengkoneksikan si aplikasi kita dengan Google Sheet-nya itu menggunakan third party service namanya City ya. Websitenya ada di sheety.co. Nah, ini kita tinggal register aja sih harusnya. Ya, ini websitenya cantik ya. Nah, kita register aja dulu. Oke. Oke, nah ini tinggal diizinkan aja teman-teman. Ya. Oke, kita udah login. Nah, sekarang kita bikin new project from Google Sheet ya harusnya. Nah, kita tinggal paste Google Sheet URL yang ini. Oke, kita paste di sini. Kita masukin ke si City. Oke, kita masukin di situ dan project name-nya My Workouts ya, disamain aja nggak apa-apa. URL preview, oke, workouts ya. Oke, kita create project aja dulu. Nah, terus di sini kita perlu apa nih? To add or edit the sheet, enable disable specific for the sheet, three rows from the sheet. Oke, post add or to your sheet. Oh, ini kita kayaknya harus add row to your sheet-nya di enable. Coba masuk ke authentication. Oke, kayak kita harus pakai authentication. Ya, tapi ini bisa di skip ya. Kalau kalian butuh di authenticate ya, silahkan di authenticate. Oke. Dan kita punya kuota
per bulan ini di limit karena kita free account 200 ya. Oke, jadi saya copy dulu endpoint-nya. Ini adalah si Nutritionix endpoint ya. Terus saya punya city endpoint. Oke. Suara apa itu? Oke, saya akan persingkat dulu. Oke, Nutritionix EP ya. Oke, response ya. Nah, saya akan coba caranya. Kita buka dulu dokumentasinya kali ya. Bodinya apa nih? Hold out. Mana dokumentasi ya? Add your make request. Add your spreadsheet. Oke, bukan ya, making request. Setiap username, project name, seed name ya. Username, project name, seed name. Oke. Getting rows, filtering rows, add a row ya. Nah ini ya. To create a new row in your sheet, perform a post request to the endpoint with your row contents as a JSON payload in the request body ya. City expects your record to be nested in a single root property name after your sheet. Ya. For example, if your endpoint is named emails, nest your record in a property called email. Di sini ya. Oke. Jadi dari endpoint ini ya teman-teman, kita butuh tahu dulu tadi adalah ini ya, kan dia returnnya exercise ya. Jadi kita akan response for status. Oke, ini adalah response status, kemudian response body adalah response.json. Oke, kita akan bikin function aja kayaknya, get apa ya, nutrition, get exercise ya, gitu dulu deh. Oke, saya akan masukin ke function ini tuh kayak gitu. Response body, if len dari response body dari si exercise ya. Nah ini harus ada ya. Kalau panjangnya nol, return aja. Nah terus kita akan ambil si itu ya, datanya exercises. Enaknya bentuknya apa ya? List kali ya, list. Jadi for dari si respond body exercise, for in ini, oke. Kita akan ambil si duration min. Jadi exercise ini kita akan append dengan dictionary. Yang pertama kita masukin aja duration min.
dot dot duration min ya. Terus mf calories. Oke, kita masukin mf calories dan terus name. Ya. Name. Oke, name. Oke, kayak gini ya. Ya, kalian bisa lakuin kayak gini di mapping, atau kalian bisa pakai yang apa tuh, yang Python bikin list yang satu baris itu ya, one line itu yang pernah kita pelajari di hari sekiannya saya lupa, saya kasih linknya di atas. Saya juga lupa nama istilahnya apa itu karena belum terbiasa. Ya, tapi kita akan return di sini exercises ya. Oke, kita akan return exercises. Kita akan coba panggil, kita akan print get exercise. Oh, sorry, ini harus di bawah ya. Oke, kita tes dulu function kita. Boom. Ya, sudah masuk ya. Keren. Sip. Nah, next-nya adalah CTEP ya. CTEP. Kita akan bikin lagi function def update sheet. Oke, kita akan lihat lagi, balik lagi ke dokumentasinya ya, CT. Nah, ini dia. Oke, jadi kita akan bikin param. Nah, ini harus sesuai rootnya ya, workout. Oke, workouts. Oke, isinya adalah si kolom ya. Kolom-kolom ini harusnya sih seperti itu. Kita coba dulu ya. Jadi ini dia date. Oke, kita akan isi nanti. Kemudian time exercise, time exercise, duration dan calories ya. Duration dan calories. Oke. Ini di itu. Oke. Sip. Kayak gitu ya. Nah, ini kita kirimin metodenya adalah post ya. Jadi kita bikin response adalah request post ya ke si city endpoint, kemudian JSON-nya adalah si param ya. Kita akan response dot rise for status ya. Oke, datetime ini kita bisa ambil menggunakan Python ya. Ini formatnya tanggal, bulan, tahun. Oke, kita akan bikin aja di sini. Now adalah datetime.datetime.now. Oke, now.strf.time. Formatnya adalah bulan dulu. Oke, berarti %m terus %d ya.
tanggal. Jadi ini kita slash persen D slash persen Y. Ini adalah si date-nya. Si time-nya, jamnya ya, jam, menit, detik. Oke, now.strf time. Nah, kita lihat dulu ya. Saya lupa format strf time ya. Python. Jam ya, hour ya, 24 jam ya. Kita pakai yang 24 jam aja ya, persen H, detik 2, menit, menit ini ya, persen M. Oke, persen H, detik 2, persen M, M-nya besar, dan detik ya, persen S. Oke, kita print dulu date, kemudian kita print time. Oke, kita return dulu di sini karena kita mau coba dulu ya si function ini. Jadi yang ini nggak usah di execute dulu, kita mau execute yang update sheet-nya dulu ya. Execute. Nah, tanggal 26, oke, 14.43 detiknya. Oh, oke. Kayak detiknya nggak usah deh, ya sih. Detiknya kok gede banget. Second, oh, oke, saya salah ya. S-nya gede teman-teman. Oke, betul. Ya udah, detiknya kita record aja. Oke, keren. Oke. So, berarti date-nya kita masukin. Oke, time-nya kita masukin. Exercise ya, duration dan calories. Nah, ini kita masukin aja di sini. Jadi parameter ya, exercise, duration, dan calories ya. Oke, kita masukin exercise, duration, dan calories ya. Oke. Nah, ini get exercise. Nah, ininya kita bisa pakai input ya, input. What do you exercise? What exercise have you done? Right? What exercise do you want to record? Oke. Oke. Dia akan return exercise. Oke. Jadi kita akan execute get exercise, dia akan return exercise. Ya, dia akan return list ya teman-teman. Oke, kita return list. Oke. Jadi dia akan return exercise. Oke. Predicted exercises. Oke. Nah, ini API-nya saya mau cek ya. Dia bisa kirimin langsung banyak. Oke, nggak bisa ya. Kita cobain dulu. Predicted exercises. Nah, kita akan for exercise
in predicted exercises, oke, kita akan update sheet-nya. Nah, sheet-nya dia butuh exercise duration dan kalori ya. Oke, ini kenapa? Itu nggak apa-apa, shadow name exercise. Kita akan masukin si exercise-nya, itu adalah si exercise yang namanya adalah name ya. Oke, name. Terus duration. Oke, satu lagi adalah calories. Oke, kita copy dulu ya. Calories kita masukin. Ini namanya calories saja deh. Calories. Ya, ini duration. Kita samain aja deh. Maaf ya, saya tidak konsisten. Durationnya ada duration meal. Oke, pasti gitu ya. Betul nggak? Oke. Oke, harusnya aplikasi kita sudah selesai. Nah, ini Google Sheet kita masih kosong ya. Maksudnya ini sampel data, sisanya masih kosong. Kita akan coba run. What exercise do you want to record? Running for 30 km and swimming for 30 minutes. Oke, ada bad request ya di yang city.co ya. Oke, it's okay. Kita akan coba cek bad requestnya kenapa ya. Kita akan print response.text-nya. Oke. Coba execute lagi. Running for 10 km. JSON payload should be inside a root property called workout. Called workouts. Called workout. Coba running for 10 kilometers and swimming for 30 minutes. Enter. Oke. Kita lihat Google Sheet kita. Tidak terupdate ya. Kenapa? Oke, nah ini sepertinya harus huruf kecil ya teman-teman. Kita coba ya. Oke, kita coba run lagi. Swimming for 10 kilometers. Oke. Nah, sekarang record ya. Nah, ini dia teman-teman.
Okay, so we have date-nya tanggal 6/26, jamnya ya, betul. Terus exercise-nya, durations, dan kalori ya. Duration 207. Duration itu kenapa 273? Duration. Ya, tapi anyway, kita sudah berhasil sekarang record datanya ke Google Sheet. Selanjutnya kita akan rapi-rapihin aplikasi kita ya. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan kembali ke sesi keempat. Nah, di sesi 4 ini kita akan rapi-rapi ya aplikasi kita. So, yang mau kita rapi-rapi pertama adalah si input filenya. Kita akan bikin jadi parameter aja. Query, start. Oke, masuk ke sini, query. Nah, kita akan masukin di sini. Oke, query. Ya, query user. Masukin di sini, query user. Oke. Terus, yang kedua adalah kita mau tambahkan authentication ya. Nah, di sini ada basic dan bearer token ya. Nah, kita mau pilih yang mana nih? Kalau basic, the username password will be needed to access your API menggunakan HTTP basic auth protocol. Oke. Jadi butuh username dan password. Kita coba dulu pakai token ya. Kita pakai token. Kita masukkan secret token kita, misalnya Steve Learning Not token ya, not so secret. Oke, kita save changes. Oke, nggak ada efeknya. Oke. Authorization bearer ya. Jadi waktu bikin ini update sheet ini kita perlu kirimin token ya. Ini tokennya. Authorization with bearer authentication, right? Harusnya sih ya, kita coba Python request authorization bearer. Nah, ini ada Python post request with bearer token. Oke, ini tokennya. Oh, ini ya. Oke. Nih, tinggal di copy aja guys. Ternyata memang cuman masukin ke headernya aja ya. Tokennya ini. Ya, kita masukin di mana ya? Ini ya, cp out token ya. Kita masukin out token. Oke, harusnya sih oke ya. Oke, kita akan run basketball for 30 minutes and run for 3 km. Enter. Oke, selesai. Kita lihat, boom, ini ya yang baru. Oke, basketball playing catch ya.
kenapa playing catch? Ya mungkin basketball dianggap sama kayak main kejar-kejaran ya, karena lari berhenti. Dan terakhir ini running. Ya, tadi basketball itu selama 30 menit dan lari selama 3 km itu dianggapnya 18 menitan ya. Dan kalori kita jumlahnya segini. Jadi ya itu aja buat hari ke-38. Dan kalian tentu saja bisa improve aplikasi ini ya. Misalnya kalian mau bikin format time-nya jadi time di Google Sheet-nya itu kayak gimana, ya kan? Atau kalian mau bikin si nama exercise-nya jadi huruf besar pertamanya. Nah ini bisa ya pakai function capitalize ya. Python capitalize first letter ya. Nah, oke, ini pakai capitalize ya. Oke, kalian bisa masukin di sini ya, exercise.capitalize gitu. Oke, bisa aja. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan di hari berikutnya kita akan buat another project, yaitu flight deal finder ya. Wow, oke, coba untuk menemukan deal-deal menarik untuk penerbangan. Oke, so stay tune untuk video berikutnya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng kalian untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Sampai jumpa.